Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 10 Juli 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 10 ayat 16-23. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir memberi kita kepastian dan keberanian. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Terima kasih karena di saat kami bingung, Engkau selalu hadir memberi kami kepastian, dan di saat kami takut, Engkau memberi kami keberanian. Tuhan, kami mohon berilah kami kekuatan dan ketabahan di saat kami ditantang atau dianiaya karena iman akan Dikau, dan perkuatkanlah iman kami selalu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 10 ayat 16-23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu. Pada saat itu juga, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu hadir memberi kita kepastian dan keberanian. Bacaan Injil hari ini selalu mengingatkan saya akan pengalaman seorang teman pastor. Saya mau menceritakannya kembali untuk mengingatkan kita betapa pentingnya iman dan kesetiaan pada Tuhan. Pastor Hendrik dalam perjalanannya ke salah satu lingkungan dihadang dan disandra oleh sekelompok orang yang anti-Kristen. Ia diancam akan dibunuh kalau tidak mengingkari imannya. Pastor yang berumur 55 tahun ini dengan tenang berkata kepada mereka, apakah artinya mengingkari iman yang sudah menjadi bagian dari hidup sejak kecil dan sudah menjadi sangat kuat dan malah sudah menjadi contoh bagi sesama yang mengimani pribadi yang sama? Kalian tidak bisa memaksa saya untuk mengingkari iman saya. Untuk apa saya harus mengingkari iman saya? Mati demi iman adalah jauh lebih berarti ketimbang hidup dengan mengimani sesuatu yang tidak punya dasar, dan selanjutnya hidup karena didorong oleh perasaan takut. Saya tidak punya istri dan anak. Kalau saya mati demi iman dan tidak kehilangan apa-apa. Mendengar pernyataan Pastor Hendrik, para penyandra menyiksanya lebih hebat lagi, sampai dia tidak bisa berdaya lagi. Dia terkapar dan jadi sangat lemas. Dia tidak diberi air dan makan sedikit pun. Dia sudah sungguh menderita. Pada malam hari, selagi penyandra tidur nyenyak, pastor bangun dan merasa ada kekuatan dari dalam. Pada saat yang sama ia mendengar bisikan untuk bangun dan lari. Sewaktu dia berdiri,
dan mulai berjalan dalam kegelapan. Di tengah rimba yang gelap, tiba-tiba ada cahaya. Cahaya itu sepertinya menuntun beliau sehingga dia berhasil keluar dari hutan rimba itu. Maka tibalah ia di satu kampung. Dia masuk ke satu rumah dan tuan rumah menerimanya, dan selanjutnya mereka merawat dan menolongnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Perkataan Yesus ini selalu menjadi kenyataan bagi mereka yang sungguh percaya kepadanya. Iman dan kepercayaan kita akan menjadi kekuatan kita. Apapun yang menantang kita, dan kalau kita tetap memegang Dia dan tetap percaya bahwa Dia akan selalu hadir di tengah kita dan memberi kita kekuatan, maka di saat tegang, kita pun akan tetap merasa aman dan kuat tanpa rasa takut sedikit pun. Iman kita akan selalu memberi kita kekuatan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, begitu banyak martir dan saksi iman sudah melewati pengalaman kritis dalam hidup. Di hadapan para pembunuh, mereka tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Martir Stefanus misalnya, sebelum dibunuh masih memberi kesaksian akan Kristus. Katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia masih bisa mendoakan mereka yang merajamnya. Ampunilah dosa mereka ya Tuhan. Kemudian ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan doa singkat. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Pertanyaan kita, apa rahasia dari martir ini? Dari manakah kekuatan yang dimilikinya? Hanya imannya bisa memberi jawaban. Kekuatan Kristus yang sudah ada di dalam diri orang itulah yang mendorong mereka untuk selalu teguh dan kuat menghadapi semua penderitaan. Sukacita karena menjadi saksi Kristus sudah melampaui penderitaan fisik. Cinta akan Kristus sudah menyelimuti tubuh fisik yang fana, sehingga penderitaan fisik tidak lagi dirasakan. Itulah mujizat dan itulah rahasia iman. Tuhan selalu hadir memberi kita kepastian dan keberanian. Tuhan selalu hadir memberi kita kekuatan dan ketabahan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pernahkah kita alami hal yang sama? Sejauh manakah iman kita sudah memberi kita kekuatan, kepastian, keberanian, dan ketabahan? Kita berdoa semoga Yesus Kristus senantiasa memberi kita kekuatan dan ketabahan di saat kita ditantang atau dianiaya. Karena iman kita pun akan selalu dikuatkannya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.